Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian di kajian pekan yang keempat, seperti yang telah kita sepakati, inilah kajian kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ketiga. Monggo atau kitabnya dibuka, disimak, atau dibuka di HP juga ada. Yang nggak bawa HP nanti memperhatikan dengan seksama. Hadis yang ketiga, halaman 16. Sudah ketemu? Baik, monggo Pak Haji Rizkul ya, dipandu seperti biasa, dibaca, yang lain semuanya menyimak saja. Ya, bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ketiga, An Abi Abdurrahmani Abdillahi ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islam ala khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimis shalah wa ita zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadana rawahu Bukhari Muslim. Ya, ulangi. An Abi Abdurrahman Abdillahi ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadana rawahu Bukhari Muslim. Baik Bapak Ibu, itu tadi buatan kita di hadis yang ketiga kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebagai pengantar Bapak Ibu bahwa al-hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran wahyu, hadis wahyu. Apa artinya? Bahwa Nabi tidak pernah berkata apa-apa atau mengarang apa-apa. Tentu yang berhubungan dengan masalah agama dan syariat. Kalau Nabi memanggil istrinya, cucunya, itu bukan wahyu Pak Bu ya. Itu namanya alami atau tabi'i. Tapi apa yang dikatakan beliau yang berhubungan dengan syariat, apapun syariatnya, bab ibadah, bab hukum, akhlak pribadi sehari-hari, akhlak jamaah, semuanya wahyu. Semuanya wahyu. Itulah firman Allah SWT. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha anajah. Wa ma, dan tidaklah yantiqu, beliau berucap, berkata, natoko yantiqu anil hawa,
berdasarkan hawa nafsu. Nabi tidak pernah berkata hanya karena hawa nafsu, menuruti hawa nafsu, tapi in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang diucapkan itu kecuali wahyu yuha, yang diwahyukan. Jadi Bapak Ibu, hadis adalah wahyu. Pertanyaannya, ini mengulang, apa bedanya wahyu Al-Quran dengan wahyu hadis? Kalau Al-Quran Bapak Ibu adalah wahyu, kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Namanya ucapan, ya hurufnya, ya suaranya, ya panjang pendeknya, semuanya lah itu firman Allah. Firman Allah, ucapan Allah. Firman Allah yang diturunkan. Karena diturunkan Bapak Ibu. Sebelumnya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Lauh itu peti, kotak penyimpanan yang ada di bawah arsy Allah secara keseluruhan. Kemudian diturunkan pertama kali secara keseluruhan. Turunnya pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Didekatkan Ibu Bapak. Dari atas banget aras turun ke langit bumi secara keseluruhan. Baru kemudian turun lagi secara berangsur-angsur. Diturunkan. Turun lagi secara berangsur-angsur, mulai dari yang pertama Al-Alaq, kemudian yang terakhir Al-Maidah ayat 3. Yang membawa turun siapa? Malaikat Jibril. Pada siapa? Nabi Muhammad. Itulah Al-Quran. Ditambah lagi, ketika dibaca Al-Quran, setiap hurufnya berpahala, bahkan 1 sampai 10. Itulah Al-Quran. Sedangkan hadis Bapak Ibu itu wahyu dari Allah, juga lewat malaikat Jibril, tapi tidak berupa berwujud ucapan verbal yang kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, insya Allah yang saya ucapkan tadi itu, dan yang dibaca Nabi, yang difirmankan Allah sama. Hurufnya, bacaannya, harokatnya, panjang pendeknya. Kalau suara pada beda. Halo? Ya. Itu semuanya firman Allah. Itulah Al-Quran. Yang kita baca Al-Fatihah, Anas, semuanya itulah kalamullah. Persis. Itu kenapa Ibu Bapak, halo? Ada namanya sanad. Apa? Sanad apa? Silsilah. Ya. Bacaan secara turun-temurun, Allah seperti yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah malaikat Jibril, dihafalkan Jibril. Halo? Jibril ngapalkan gak kira-kira? Lu ngapalkan? Aku ngapalkan? Beda nanti. Kepada Nabi Muhammad persis podos gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kepada para sahabatnya sama. Sahabat pada tabi'in sama. Tabi'in sama. Sampai guru kita. Sampai siapa? Guru jenengan siapa, Bu?
Guru Quran, guru Quran. Ya, gitu. Nah, itu namanya sanad silsilah. Ya, itulah yang sekarang Bu, Pak, baru tren ya. Kalau ngaji yang bersanad. Kenapa ada ngajinya tanpa sanad? Artinya moco dewi, belajar sendiri. Nah, nggak ada gurunya. Ada gurunya Pak, siapa? Mbah Google. Betul nggak? Lumayan. Ya. Bapak-Ibu, itu Al-Quran. Sehingga suaranya, bacaannya, semuanya sama. Hadis bukan demikian, hanya pesannya. Kalau pesannya, substansinya, kontennya dari Allah, bahasanya itu bahasanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo Bu, Ibu, coba perhatikan saya, lihat saya. Sudah? Bapak sudah? Coba. Nah, Bapak Ibu nanti dengan kuntur cerita kepada anak-anak. Kepada anak-anak. Ya. Sifatnya Mustafa. Sifatnya Mustafa. Sifat fisiknya, sifat non fisiknya. Nah, ini substansinya ini seperti Bapak. Ya. Pakaiannya putih, tubruknya, nah, orangnya, nah, yang cerita itu jenengan pada anak-anak. Ya, itulah hadis. Ya Bapak ya. Sehingga kalau Bapak Ibu nyuruh sewu hari ini, kalau kita ingin tahu kayak apa Nabi itu, kayak apa Nabi itu, sahabat Nabi yang menceritakan. Ya, kenapa? Beliau yang tahu Nabi persis. Ini hadis tentang fisiknya Nabi. Fisiknya Nabi. Orangnya yang Masya Allah Ibu, rambutnya hitam, kelam, bergelombang. Halo. Sebau. Matanya belok. giginya, fisiknya Tinggi. Ini namanya Bapak Ibu, substansinya itu dengan yang menceritakan. Ya. Karenanya Bapak Ibu, la haula wala quwwata. Nggak terasa. Kenapa? Masih goyang. La haula. Salah selesai ya Bapak Ibu. Nah, kata orang tua dulu, ini jangan ditiru Abu. Kata orang tua dulu, katanya malaikat yang mikul bumi itu alien. Gitu. Kan udah kanan, pikul kan, engket pindah ke kiri, nah goyang Pak Bapak. Gak tahu dari mana ya Bapak ya. Yang pasti itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Baik, sampai mana tadi? Sampai gempa. Kalau gempa. Ya, tentang hadis ya Bu ya. Ya. Karena yang menciptakan itu bahasanya macam-macam, termasuk kemampuan ingatnya juga beda-beda, maka banyak hadis yang berbeda redaksinya. Ya, sehingga substansinya sama, tapi riwayat Bukhari beda dengan Muslim, beda dengan Tirmidzi, beda dengan yang lain. Nah, biar semua ibu-ibu lihat saya, yang depan beda di belakang. Belakang mau lihat kepalanya toh, yang depan semuanya. Nah, kalau demikian Bapak Ibu, hadis tetap wahyu.
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya Quran dibaca per hurufnya ada nilai pahalanya, kalau hadis tidak. Hanya pahala karena kita membaca wahyu Allah dan karena kita cinta Rasulullah. Halo Bapak. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, ada gerakan, oh keren, di Jakarta marak Pak Bu. Gerakan namanya Qur'aniyah. Gerakan Qur'aniyah. Gerakan apa mananya? Kira-kira apa mananya? Gerakan Qur'ani. Apa mananya Pak kira-kira? Kembali kepada Quran. Kembali kepada Quran. Kembali pada Quran. Keren gak keren? Keren kan? Iya. Kembali pada Quran, Masya Allah. Keren Pak. Tapi ada maksud di balik itu Pak. Kata mereka, kita hanya Quran Tokdil. Ini Pak, ini gerakan Qurani. Mereka berkata apa? Hanya Quran Tokdil yang menjadi pegangan hidupnya. Berarti mana yang lain? Gerakan ingkar sunnah. Nah, kalau Quran dok, paham? Kalau Quran dok, berarti Ingkar sunnah. nggak pakai sunnah. Kayak keren, oh iya ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Dalilnya oh keren. Apa dalilnya? Semua sepakat kalau Quran, Pak Bu, awal akhir riwayatnya pasti. Sehingga nggak ada beda. Kenapa? Dari mulut ke mulut bersambung terus dari zaman Nabi sampai kepada hari ini Pak. Dan Allah menjamin itu. Allah menjamin keutuhannya, keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu jaminan. Aku yang menurunkan kata Allah dan aku yang menjaga. Sehingga Bapak sampai kiamat Quran gak akan hilang. Itu jaminan Allah. Sunatullahnya Pak Bu, sunatullahnya Quran itu mudah dihafal. Sunatullahnya begitu. Mudah dihafal. Sehingga dari dulu Pak sampai hari ini jutaan manusia menghafal. Jutaan manusia menghafal. Kenapa? Mudah dihafal. Kok kita menghafal kita tak salah diri. Halo? Kok kita nggak bisa kenapa? Karena nggak niat menghafal kok. Bapak Ibu kemarin kami umumkan ya, karena ada anak kita yang luar biasa bagus di pondok. 1 bulan bisa menghafal 45 halaman. Betul Pak, dari kemarin ya? Ya, Pak Poli. 1 bulan 45 halaman. Berarti 2 juz setengah. Bukan babu kata ustaznya Muhammad bisa menghafal 5 juz 1 bulan. Per 7 hari 1 juz. Kayak awal dewe ini. Aduh. Bapak Ibu, mohon doa restunya. Ini rahasia loh ya. Halo, rahasia saya gitu. Ananda kita ini kita estimasi Bapak Ibu setahun khatam. Orang moco, ngapal ke Bu, setahun apa? 30 juz Pak, nggak juz 30 juz. Ya, baru kemarin yang dapat juara itu ada 2 anak, yang satu 35 halaman, yang satu 45 halaman per bulan Januari Desember ini. Desember Januari gimana ya? Nah, Bapak Ibu ya. Allah menjamin memudahkan bagi yang mau menghafal.
Sunatullahnya begitu. Allah menjamin, ya apa buktinya? Allah sunatullah dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Sungguh aku mudahkan yassarna Al-Quran, mudah membacanya, mudah menghafalnya. Halo Pak, mudah nggak mudah? Ragu-ragu ya? Mudah nggak mudah Pak? Kata orang sana Pak, kata orang sana, anak kecil aja bisa, masa orang tua nggak bisa? Paham? Anak kecil aja bisa, masa orang tua nggak bisa? Karena orang tua yang selalu bilang, anak kecil sopo gitu, itu biasanya itu. Yang bilang siapa itu? Orang tua. Yang culik sopo, tadi kok sopo apa tuh? Nah, anak kecil bisa, apalagi orang? Orang dulu. Kebalik kok. Bapak ya, itu sunatullah. Allah menjamin dan sunatullah dimudahkan, sehingga Pak, dari generasi ke generasi ribuan jutaan menit menghafal Quran sampai nanti hari ini nyaman. Hingga bahasanya nggak pernah berubah-ubah, nggak pernah berubah. Yang banyak nadanya Bu, dan suara kita yang berubah. Itulah Quran, dalam hadis Bapak Ibu, itu adalah bahasanya Kanjeng Nabi, sehingga yang merekam berbeda-beda versinya. Imam Bukhari beda lafadznya, Imam Syafi'i beda lafadz. Kenapa? Sahabatnya yang mencetak beda-beda. Baik Bapak Ibu, halo, lihat ke saya lagi. Ustadz Mustafa itu gemuk. Halo, ini bahasa siapa? Bahasa saya sendiri. Yang lain enggak, Ustadz Mustafa subur. Bodoh enggak mana? Bodoh. Beda redaksinya. Halo, Ibu Anu langsing. Yang lain yang Ibu Anu kurus. Sama enggak? Betul. Ini kalimatnya itulah hadis Bapak Ibu. Itulah hadis. Sudah, ini hanya untuk ilmu hadis, pelajaran tambahan tentang ilmu hadis. Nah, nanti Pak sambung. Kenapa tadi saya ingin lanjutkan, kenapa digerakkan anti sunnah, ingkar sunnah? Kenapa Quran dijamin utuh, kalau hadis tidak ada jaminan? Sehingga Pak Bu, ada yang hadis itu dikritis terus masuk Bukhari Muslim dikritisi. Karena ada kemungkinan tidak benar, maka nggak usah pakai hadis, kata mereka. Paham maksudnya? Padahal Pak Bu, kalau nggak terima hadis, dia nggak tahu sholat, nggak pernah bisa wudhu, ya nggak pernah puasa. Kenapa? Hadis yang menjelaskan Al-Quran. Ini bahaya. Kelihatannya keren, tapi itu bahaya. Itu gurunya Pak Bu, wong sono, orang manhan, orang yang nggak Islam tapi mempelajari Islam untuk mencari kelemahan. Sayangnya anak-anak kita pada ikut, bahkan menjadi sponsornya, jadi corongnya. Namanya orang-orang orientalis, orang-orang liberal. Tahu Pak? Liberal. Kembali pada hadis. An Abi Abdurrahman, dari bapaknya Abdurrahman. Ini Pak mananya? Dari bapaknya Abdurrahman. Ini namanya kunyah. Kunyah, nama julukan. Kunyah itu Bapak adalah nama anak yang paling tua. Syukur yang laki-laki. Abdullah itu nama aslinya. Punya anak namanya Abdurrahman. Maka Abdullah dipanggil Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Saya Mustafa. Anak saya laki-laki Muhammad. Maka Abu Muhammad. Itu namanya kunyah.
Pak Dar, putranya Iqbal, Abu Abu Iqbal. Iqbal. Pak Rizbul Ilham, Abu Ilham. Pak Bambang Abu Zarjun. Bu Ais Ummu Muhammad. Jelas? Jelasnya kunyah. Itu hal yang lazim Pak, itu bagus. Ya. Bukan kok keren-kerenan Pak, sekarang kan banyak itu keren-kerenan. Nah, itu hal yang bagus biasa. Ya. Kenapa? Nama Abdullah banyak. Nama Abdullah banyak. Untuk membedakannya maka Abdullah yang mana? Oh, Bapak Abdurrahman. Nah, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair. Banyak Abdullah Pak. Jogja juga banyak Mustafa. Halo? Banyak Mustafa tuh? Mustafa Ismail. Mustafa siapa lagi? Ada. Oke. Itulah cara kita membedakan. Jadi an Abi Abdurrahman, dari bapaknya Abdurrahman. Saya ingat Bapak Ibu ini biar paham. Dulu ibu saya itu kalau bilang bapak saya, Bapak Mustafa. Oh Jawa. Gitu, Bapak itu gitu, gitu Pak, mudah. Itu namanya Abdullah. Nama ayahnya Umar. An Abi Abdurrahman, Abdullah bin Umar. Umar siapa? Umar ibn Khattab. Karena Umar juga banyak. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Karena dua-duanya sahabat Nabi, Abdullah sahabat, Umar sahabat, maka radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Kalau sahabat hanya dia tok yang sahabat, bapaknya enggak, bahkan kafir banyak, maka radhiyallahu anhu. Dia tok. Contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Contoh Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Contoh Khalid radhiyallahu anhu. Kenapa? Dia tok yang sahabat, bapaknya enggak, bahkan musuh Islam. Sampai Ali pun, Ali radhiyallahu anhu. Nah bapaknya kok gak ikut? Nah iya musyrik. Oh Allah. Siapa bapaknya namanya? Ali bin Abu Talib. Abu Talib. Gitu? Iya. Baik Bapak Ibu, dari bapaknya Abdurrahman namanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala berkata, sami'tu Rasulullah. Sami'tu saya mendengar. Saya siapa? Saya siapa? Abdullah. Abdullah menuturkan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda, Nabi bersabda, Abdullah mendengar, mau sahabatnya kok. Gitu? Apa sabdanya? Buniyal Islamu ala khamsin. Bunia dibangun, al-Islamu agama Islam, ala khamsin atas 5 pilar. Khamsin lima apa maksudnya? 5 pilar, 5 rukun. Rukun itu pilar Bapak Ibu. 5 pilar apa? Saka, tiang. Islam dibangun atas 5 pilar, 5 rukun. Apa itu? Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu pilar yang pertama. 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid, syahadat mentauhidkan Allah. Kedua, syahadat Rasul, kesaksian kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pilar yang pertama. Yang kedua,
wa iqamis sholat, menegakkan sholat. Di pilar yang kedua. Yang ketiga, wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Pilar yang berapa? Ketiga. Yang keempat, hajjil baiti, haji ke Ka'bah. Baitun rumah, itu Ka'bah maksudnya. Yang kelima, puasa, wa shaumi Ramadan. Baca hadisnya tadi, haji dulu apa puasa dulu? Hadisnya dibaca tadi. Ibu lama contoh bu. Nanti dulu tak terangke. Kita ikut pakemnya dulu aja. Pakemnya dulu, haji dulu baru puasa. Betul nggak? Betul nggak betul? Ada bu, lo sih ngapal ke soalnya. Kita itulah 5 pilar agama Islam. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 haji, 5 puasa. Nah Bapak Ibu, tadi Ibu protes puasa dulu itu riwayat yang lain. Ada Bu, riwayat yang lain. Oh itu benerin. Nah, jadi saya matur, kadang-kadang beda rawinya, beda urutannya. Nggak masalah. Nggak apa? Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Kenapa? Penting substansinya sama. Ya, urut nggak penting. Itu nanti saya aturkan nanti Bapak Ibu. Urutan nggak penting.